finalisnya. Coba ditunjuk dong siapapun. Cerebellum yang mana sih? Ya benar. Ya, jadi ini adalah cerebellum. Dia letaknya di posterior dari cerebrum. Cerebellum itu dia ada tiga bagian di 3 lobus yang berbeda, gitu ya. Aku mau kenalin lobus-lobusnya dulu. Ini adalah lobus anterior. Dia menghadap ke depan sana. Lihat aja kan anterior itu depan ya. Dia menghadap ke depan sana, ini lobus anterior. Terus ini kan ada garis nih, ada garis. Ya garis. Nanti dia itu memisahkan antara lobus anterior sama lobus posterior. Nah, yang paling kelihatan ini adalah lobus posteriornya. Jangan kebalik. Terus ada satu lobus lagi, apa namanya? Lobus floculonodular. Dia letaknya di dalam di sini ya. Ini kecil banget yang ini. Ini adalah lobus floculonodular. Nah, oke. Terus kita lanjut ke bagian-bagiannya. Jadi ada 3 bagian cerebellum. Ada apa aja? Archicerebellum, paleocerebellum, neocerebellum. Archicerebellum dia itu letaknya di lobus floculonodular yang ini. Terdapat satu nukleus, namanya nukleus fastigius. Fungsinya untuk keseimbangan. Terus bagian yang kedua ada paleocerebellum, letaknya di mana? Lobus anterior yang ini. Ada 2 nukleus, ada nukleus apa aja? Globosus dan emboliformis, fungsinya untuk konus otot gitu ya. Terus bagian ketiga ada neocerebellum, dia letaknya di lobus posterior ya, di sini. Mengandung nukleus dentatus, fungsinya untuk koordinasi gitu ya, dan juga gerakan terampil gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya nih cerebellumnya ini dibagi apa ini, dipotong secara transverse ya, transverse kayak gini, nanti akan terlihat struktur seperti ini. Semoga kelihatan semua. Akan terlihat struktur seperti ini ya. Inilah yang dinamakan arbor vitae. Jadi arbor itu nama lainnya adalah pohon. Jadi dia itu bentuknya kayak pohon gitu ya. Jadi ini ada daun-daunnya, ini tangkainya gitu. Ini sering ditanyain di responsi. Jadi nanti kalau misalnya ditunjuk, misalnya tunjuk cerebellum, terus habis itu ditanya struktur tersebut apa namanya, disebut juga dengan arbor vitae gitu. Terus habis itu nanti dia ada bagian korteksnya ya. Korteksnya ada substansia grisea kayak biasa, terus medulanya ada substansia alba kayak biasa. Nah, nanti di medulanya itu ada nukleus tadi dari luar ke dalam, itu DEGF, dentatus, emboliformis, globosus, sama fastigius. Itu dari luar ke dalam. Terus habis itu ini kan cerebellum. Depannya cerebellum ada apa? Ada pons ya. Mati. Di depannya cerebellum ada pons di sini. Nah, nanti si cerebellum dengan pons itu akan dihubungkan oleh suatu struktur di sini. Namanya pedunculus cerebelli. Jadi kalau misalnya kalian gak kebayang, dia itu gini. Ini kan cerebellum. Ini cerebellum ya, yang ini. Ini pons. Nanti ada yang hubungi nih di sini antara pons sama cerebellum, namanya pedunculus cerebelli. Ada 3, ada yang superior, media, sama inferior gitu. Nah, fungsinya untuk memfiksasi dan juga sebagai menghantarkan impuls gitu ya. Jadi nanti impuls yang dari korteks akan ke pons, nanti akan ke ini juga cerebellum juga gitu. Terus itu udah, kita lanjut ke medula spinalis. Medula spinalis itu ini ya, yang ini. Ini medula spinalis. Ada 2 titik pembesaran, namanya intumesensia. Intumesensianya ada 2, ada cervical ya, daerah sini, ini cervical, intumesensia cervical, sama intumesensia yang lumbar di daerah sini. Nah, yang cervical itu setinggi apa? Setinggi C3 sampai T2. Paling besarnya di C6. Sedangkan yang ini dari T sampai L2. Paling besar di T12 gitu ya. Nah,
kenapa sih dia harus membesar gitu? Kenapa ada pembesaran? Karena di struktur lateralnya, jadi ini kan yang intervensi servikal, nanti di sini ada tangan. Nah, struktur lateralnya itu ada ekstremitas. Jadi dia butuh persarafan lebih panjang dan lebih banyak. Makanya di sini tuh ada pembesaran gitu ya. Nah, terus kalau misalnya yang di lumbar sama, di lateral sini ada kaki gitu. Jadi nanti dia akan membantu persarafan dari kaki juga atau ekstremitas bawah. Terus selanjutnya nih, ujung dari medula spinalis yang berbentuk seperti kerucut namanya conus medularis. Ini dan ini ada bekas ditusuk, jadi ya hafalin aja. Ya, jadi ini adalah conus medularis. Terus nanti dari conus medularis keluar suatu serabut-serabut saraf ya, yang membentuk suatu struktur seperti ekor, namanya cauda equina. Jadi jangan kebalik, ini conus medularisnya, ini cauda equinanya gitu. Terus habis itu strukturnya. Terus habis itu kita lihat nih, misalnya aku potong secara transvers juga. Terus kita lihat dari atas, nanti bentuknya kayak gini. Jadi dia itu kita bahas dulu dari yang eksternanya. Ya, jadi eksternanya itu nanti ada ini visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateral tempat keluarnya radix anterior atau yang efferent, sama sulcus posterolateral tempat masuknya radix posterior atau yang afferent. Jadi afferentnya itu dia masuk dari posterior, misalnya ini nanti masuk dari posterior nanti dia keluar dari anterior gitu. Terus habis itu udah dari struktur eksternal. Nah, struktur internalnya, jadi pada medula spinalis itu dia berkebalikan sama yang di cerebrum. Kalau di cerebrum substansia nigranya di luar atau dalam? Di luar ya, substansia griseanya atau di cortex. Sedangkan kalau yang di medula spinalis substansia griseanya itu yang di dalam, ya, yang bentuk seperti kupu-kupu ini. Sedangkan substansia albanya itu di luar kayak gini. Ya. Nah, nanti di substansia alba ada tempat-tempatnya sendiri, ada funiculus anterior, lateral, posterior. Sedangkan kalau yang di grisea nanti di sini ada radix ya, yang tadi radix anterior dan juga posterior. Dan di sini ada canalis centralis, tempat dialirkannya LCS gitu ya. Jadi nanti dari ventriculus, kalian udah belajar kan ventriculus yang di otak, nanti akan dialirkan ke bawah gitu. Terus habis itu ini nggak usah. Nah, tractus ascendens dan juga descendens. Jadi tractus ascendens dan descendens ini fungsinya adalah untuk menghantarkan impuls dari perifer sampai ke otak. Nah, kalau misalnya yang naik, jadi misalnya nih aku ketusuk, nanti yang menghantarkan impuls dari yang aku ketusuk tadi ke otak itu adalah tractus ascendens ya. Sedangkan kalau misalnya aku ketusuk nih, terus aku kayak berusaha menghindar, itu kan udah efferent ya. Jadi itu adalah respon dari impuls yang dikirim oleh otak aku ke tangan aku melalui tractus descendens gitu. Itu bedanya. Jadi kalau ascendens itu naik, descendens itu turun. Ini ada bagian-bagiannya ya, kalian hafalin sendiri. Ini pernah keluar ya 1 atau 2 soal di responsi. Jadi ini gampang kok, cuman spinothalamikus anterior, nanti dia untuk raba dan tekan dan lain-lain. Pokoknya kalau yang ascendens itu ingat aja dia dari bawah ke atas, berarti yang depannya spinal. Sedangkan kalau misalnya descendens itu kan dari atas ke bawah, berarti yang belakangnya spinal. Contohnya verticospinal, rubrospinal dan lain-lain, itu adalah tractus descendens. Ini vas sendiri. Terus nah ini vaskularisasinya oleh arteri spinal anterior, nanti dia bercabang ke radixnya, namanya arteri Adam-Kiewicz ya. Itu khas di vaskularisasi medula spinalis. Terus klinisnya, nah ini yang tadi aku tanyain pas aplikasi lisan ya. Jadi kelainan kongenital pada medula spinalis itu ada 3.
Jadi nanti pada kelainan kongenital tersebut terjadi disgenesis dari medula spinalis. Jadi medula spinalisnya itu harusnya nyatu, tapi dia nggak bisa nyatu. Jadi ada dua di sini. Ya, kelihatan kan? Ada dua medula spinalis itu. Nah, dia tuh tipenya ada yang oculta. Oculta itu dia cuma disgenesis aja, tapi dia nggak keluar dari columna vertebralis, jadi masih utuh. Sedangkan kalau yang meningokel, dia itu ada disgenesis ditambah dengan keluarnya meninges. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat pada gambar bayi yang aslinya, ada benjolan di punggungnya yang nanti isinya adalah meninges gitu. Sedangkan pada mielomeningokel yang keluar itu bukan cuma meninges saja, tapi medula spinalisnya juga keluar gitu lewat benjolan tersebut gitu ya. Terus ini intinya kalau misalnya contoh kasus misalnya aku jatuh, punggung aku setinggi C3, C4, C5 itu terbentur. Nah, nanti saraf-saraf yang ada di setinggi C4, C5, C4, C3, C5 itu dia akan mengalami lesi. Otomatis organ yang disarafin, contohnya adalah diafragma, itu akan mengalami lesi juga. Karena diafragmanya lesi, nanti otomatis aku tidak akan bisa bernafas dengan baik gitu. Jadi lokasi lesi dari si medula spinalis nanti itu dia akan berefek ke organ-organ yang disarafin gitu. Contohnya kayak tadi. Terus ini lumbar disc herniation. Jadi kalau misalnya tadi si spina bifida dan lain-lain itu yang keluar adalah medula spinalisnya. Kalau ini yang keluar itu adalah discus intervertebralis. Kalian masih ingat ada discus intervertebralis yang menghubungkan misalnya ini vertebrae. Ini tulang vertebrae, ini tulang vertebrae, itu di tengahnya itu ada diskus kan. Nah, diskus itu dalamnya ada nukleusnya, ada inti selnya. Nanti ketika dia keluar dan menekan saraf sekitarnya kayak gini, nanti saraf yang ditekan itu akan mengalami lesi. Sama kayak tadi setinggi itunya dermatomnya, apakah C3, C4, L1, L2 gitu. Di rawol kalian ada sendiri gambarnya, nanti L1, L2 mempersarafi apa dan lain-lain, itu bisa dibaca aja gitu ya. Terus sudah deh, selesai.